Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, izin kita awali majelis kita di kesempatan kali ini dengan saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk kita semuanya. Wahaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mengawali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamul abidin nabiyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang telah kita korbankan hingga sampai di tempat ini, waktu kita, tenaga kita, dan segala hal yang kita hadirkan di kesempatan kali ini, semoga seluruhnya nanti akan Allah berkahi dan Allah ridhoi. Oleh karenanya kita mengawali dengan mengharap pinta kepada Allah dengan melafalkan doa-doa terbaik, sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyukai satu doa ini yang sering kita ucapkan saat kita mengawali majelis tadabbur Quran, yaitu surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Kita awali, mohon diikuti Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, adik-adik yang semoga Allah selalu memberikan kita segala kenikmatan dalam kehidupan ini. Semoga kabar panjenengan sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah kalau melihat wajah panjenengan di tempat ini sehat walafiat. Tapi yang kita khawatirkan setelah kita sehat walafiat itu khawatir sehat wal maksiat. Insyaallah kita selalu istiqomah dalam kebaikan, gitu. Insyaallah di tempat ini taat walafiat. Semoga nanti Allah menjauhkan kita dari maksiat. Mengapa? Karena tema kita di kesempatan hari ini melanjutkan tadabbur surat Yusuf. Ini akan membincangkan tentang maksiat-maksiat, Pak. Karena kita akan membincangkan dua ayat yang disitulah ujian tertingginya Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu kita akan melanjutkan pada pembahasan surat Yusuf ayat yang ke-22 insyaallah sampai 24. Dan ini ujian tertingginya Nabi Yusuf. Contoh, masih ingat Nabi Yusuf diuji kali pertama dengan apa? Tidak disukai oleh saudaranya. Tahu nggak pemicunya kenapa nggak disukai oleh saudaranya? Karena Nabi Yusuf diuji oleh kondisi yang pertama kali. Apa itu? Wafatnya ibunya. Jadi ujian pertamanya itu bukan tidak disukai oleh saudaranya, tapi ditinggal wafat oleh ibunya. Itu ujian pertama. Maka ketika ibunya ini kemudian wafat, otomatis Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, ini kan lebih perhatian sama Nabi Yusuf. Karena hanya Nabi Yusuf dan Bunyamin yang ditinggal wafat oleh ibunya. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain yang 10, itu ibunya masih hidup. Jadi dimaklumi nggak, Pak? Kalau seorang ayah itu lebih peduli, lebih perhatian sama anaknya yang ibunya wafat. Masuk akal, Pak? Masuk akal. Maka alasan dari kakak-kakaknya Yusuf itu agak jealous,
agak cemburu, agak hasad, agak iri, agak dengki kepada Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf ini diperhatikan oleh ayahnya, sebenarnya bukan alasan yang bisa diterima. Karena memang masuk akal, Nabi Yakub seorang ayah itu lebih perhatiannya kepada anaknya yang ditinggal wafat ibunya. Yang kedua baru kemudian diuji dengan saudaranya yang iri. Yang ketiga apa Pak? Dimasukkan ke dalam sumur. Itu sebuah ujian, itu kesendirian. Yang keempat, diperjualbelikan. 4 ini itu ujian yang tidak berat memang, tapi nanti ujian yang kelima yang akan kita bahas ini akan lebih berat. Oleh karenanya bagaimana kita bisa menikmati nanti hikmah dari kisah Nabi Yusuf ini, sebagaimana kita ulangi terlebih dahulu di ayat yang ke-21-nya sebelum kita melanjutkan ke ayat ke-22. Tadi ada berapa ujian Pak? 4. Ini semuanya berat. Kalau anak zaman now dibullying sama temennya, dibullying sama kakak-kakaknya, kira-kira apa yang dilakukan anak ini Bu? Tahu nggak, korban bullying itu dia ngelakuin apa? Bisa jadi bunuh diri. Korban yang diperjualbelikan, kalau istilah sekarang itu human trafficking, diperjualbelikan, budak. Kira-kira orang yang seperti ini Pak, mentalnya gimana? Pasti down, pasti dia itu sakit mentalnya karena diperjualbelikan. Nabi Yusuf 4-4-nya ini sudah dilalui. Maka menariknya, rumusnya di dalam Islam, kalau kita menemukan anak-anak yang seperti ini jangan dibiarkan. Apa? Di sini dikatakan ketika Nabi Yusuf dibeli oleh seorang Al-Aziz, seorang menteri, lalu yang menteri ini tuh memang baik. Maka kemudian memberikan pesan pada istrinya, akrimi maswah. Apa itu? Tolong muliakan anak ini. Tolong muliakan anak ini. Maksudnya bagaimana? Ibu-ibu, bapak, kalau ada kondisi seseorang, sebut saja anak gitu ya, kalau mengalami ujian yang sudah tahapannya 4 level, tolong jangan tambah 5, jangan tambah 6, jangan tambah 7, nanti tambah parah anak ini. Maka diambil jeda, diambil sela, anak ini tolong dimuliakan. Jadi kalau kita itu sudah punya tumpukan masalah banyak, jangan dibiarkan Bapak Ibu. Kalau kita sudah banyak punya tumpukan masalah, cobalah cari solusi dari sekian banyak solusi untuk kita itu nggak menumpuk masalah lagi. Jadi kalau panjenengan sudah misalnya punya masalah 1, 2, 3, stop, jangan nambah masalah. Cari dulu solusinya, nanti kalaupun ada masalah silahkan, tapi setelah ada solusi yang kita lakukan. Soalnya kalau ditumpuk terus, tentunya akan menjadi masalah yang besar. Nah, maka Nabi Yusuf ini menariknya, ketika sudah mendapatkan 4 tumpukan masalah, sama Allah dimuliakan dulu, dikasih jeda dulu. Apa itu? Mendapat kemuliaan dari seorang Al-Aziz, seorang menteri. Yang baik bapaknya apa? Menterinya apa istri menterinya Pak? Yang baik. Harus kita perjelas dulu di sini. Yang baik itu menterinya apa istrinya menteri? Menteri. Memang bapak-bapak itu baik-baik kok. Tapi belum selesai Pak kisahnya ya, belum selesai. Nanti ada juga kok lanjutan kisahnya. Nah, lihat kalimatnya si menteri ini kepada istrinya, asa ayan fa'ana au natakhidahu walad. Wahai istriku, tolong anak yang kecil ini itu diberikan kemuliaan, kamu rawat, kamu perhatikan, kamu berikan kenyamanan-kenyamanan untuknya. Semoga suatu saat anak ini memiliki manfaat untuk kita. Kalau nggak gitu nanti kita angkat jadi anak angkat. Nah, di pertemuan yang lalu saya mengatakan di sini wallahu ghalibu ala amrihi walakin aktsaran nas la ya'lamun. Allah berkuasa terhadap urusannya tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Maksudnya bagaimana? Di pertemuan yang lalu saya menyampaikan hidup kita ini sudah diatur oleh Allah. Aturan Allah itu ada 2 Pak. Aturan yang tampak dan aturan yang tidak tampak. Saya ulangi lagi, hidup kita ini sudah diatur oleh Allah.
aturan kehidupan kita ini ada aturan yang tampak dan aturan yang tidak tampak. Maksudnya bagaimana? Begini. Ketika kita ingin menikmati aturan yang tidak tampak, yang kita kenal dengan takdir, itu kata para ulama caranya adalah bagaimana kita harus mengikuti aturan yang tampak. Maksudnya bagaimana? Begini. Yang susah itu mengikuti aturan Allah yang tampak. Al-Quran, hadis, itu kan tampak Pak ya. Atau mengikuti aturan Allah yang tidak tampak, yaitu takdirnya Allah. Mana yang paling mudah kita praktekkan dan kita nikmati Pak? Yang tampak. Contoh aturan yang tampak, baca Al-Quran. Panjenengan baca Quran, enak. Tapi ketika Allah mengatakan nikmati musibahmu, pilih yang mana Pak? Menikmati aturan yang tampak atau menikmati aturan yang tidak tampak? Musibah apa ngaji? Pasti kita ngaji. Kita terhadap aturan Allah yang tampak, kita itu mudah sekali untuk mempraktekkan. Tapi kalau kita ingin menikmati aturan Allah yang tidak tampak, yaitu takdir, kita itu kesusahan. Maka apa caranya? Kata para ulama, caranya adalah kalau engkau ingin mampu dan bisa menikmati takdir Allah, maka biasakan mengikuti aturan yang tampak. Jadi kalau kita ingin gampang menerima takdirnya Allah, ya Allah, kenapa kok musibah terus? Maka coba kita lihat apa yang sudah kita lakukan dari aturan Allah yang tampak, yang kita kenal dengan kalimat syariat Islam. Jadi kalau boleh saya berikan analogi, Bapak Ibu, takdir Allah itu anak tangga kedua, sedangkan syariat anak tangga pertama. Kalau kita ingin naik ke anak tangga kedua supaya gampang, maka kita awali dari langkahan kaki anak tangga pertama. Jangan langsung lompat, khawatir terpeleset. Sama halnya, masih ingat syukur sama sabar, mana yang lebih susah? Sabar susah Bu ya? Oh ya, iya, karena kalau syukur itu cuma menerima, kita bersyukur. Sabar anak tangga kedua. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, murid dari Ali bin Abi Thalib, mengatakan tidak ada orang yang pandai bersabar sebelum dia pandai bersyukur. Sama halnya tidak ada orang yang pandai menikmati takdir Allah sebelum dia pandai mengikuti syariat Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu seperti itu. Coba kita lanjutkan ya, ayat yang ke-22-nya. Ini pembahasan baru. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan seperti itulah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, di sini dikatakan walamma balagha asyuddahu. Balagha asyuddahu ini disebutkan ketika sudah cukup dewasa. Coba kita bayangkan, Nabi Yusuf masih kecil masuk ke dalam sumur. Berapa hari di sumur? Riwayat menyebutkan maksimal 2 hari. Ada yang nggak sampai full 1 hari. Kita ambil yang paling panjang 2 hari. Berarti usianya masih kecil. Lalu dibeli, diperjualbelikan, lalu dibeli sama Al-Aziz. Nah, ketika kemudian turun ayat ini, walamma balagha asyuddahu, lalu ketika usianya cukup dewasa, berarti kira-kira berapa lama durasi antara Nabi Yusuf itu kemudian dari keluar dari sumur, lalu kemudian dibeli sampai pada titik ini, sampai pada ayat ini, dia sudah cukup dewasa. Kita nggak usah ngelihat dulu pendapat para ulama usia berapa, macam-macam. Yang paling tua disebutkan usianya 33 tahun waktu ini. Ada yang menyebutkan paling muda 18 tahun. Bapak Ibu lebih cocok yang mana? Kira-kira lebih cocok yang mana? 18 apa 33? Kayaknya sih Bapak nanti jawabnya 18. Kenapa 18? Nanti saya beritahukan. Bapak nggak terima kalau 33.
Serius, nanti saya beritahukan. Pasti Bapak lebih suka jawab 18 Ustaz. Berarti gampangnya kalau Nabi Yusuf kecil di dalam sumur itu, anggap saja 8 tahun, 9 tahun. Berarti ada jeda berapa tahun di rumahnya Al-Aziz? 10 tahun. Nah, 10 tahun inilah yang nanti akan muncul dari kalimat wa kadzalika najzil muhsinin. Dan nanti berikutnya, kenapa Nabi Yusuf itu nggak mau untuk berzina dengan Imro'atul Aziz? Kenapa? Karena 10 tahun dirambut sama Al-Aziz. Namun itu nanti kita bincangkan. Nah, yang menariknya ketika sudah di usia dewasa ini 18, 24, 30, 33 tahun kata para ulama. Lalu mendapatkan hukman wa ilman, mendapatkan hikmah dan ilmu. Para ulama mengartikan di sini, para pakar tafsir kita, ada yang mengatakan ini adalah Nabi Yusuf mulai menjadi dewasa yang ditandai dengan status kenabian. Tapi ada juga misalnya Mujahid mengatakan ini bukan urusan kenabian. Ini hanya kelebihan yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Yusuf. Apa kelebihannya? Sebagaimana ayat ke-21-nya, yaitu mampu mentakbir mimpi. Terlepas dari yang mana, soalnya kalau 18 tahun Pak, 18 tahun kalau dibilang ini kenabian, cocok nggak Pak? Halo? Usia 18 tahun jadi nabi. Ayo, tadi kan panjenengan sepakatnya 18 tahun. Kalau mengatakan hukman di sini itu adalah kenabian, berarti Nabi Yusuf jadi nabi usia 18 tahun. Cocok apa? Gak cocok, Pak? Halo? Halo, Pak? Belum cocok. Kenapa Bapak bilang belum cocok? Karena panjenengan membahasakan dengan penilaian saat ini. Arek saiki 18 tahun iso yo nopo, Pak? Napa, Bu? Arek 18 tahun saat ini bisanya main game, bisanya hanya minta, nerima, nggak bisa memberi, ya macam-macam. Tapi kalau ini memang kisahnya usia 18 tahun itu menjadi nabi, bisa kita percayai. Kenapa? Karena memang zaman saat ini berbeda dengan zaman Nabi Yusuf. Dan kita tahu zamannya Nabi Yusuf dengan zamannya Rasulullah memang berbeda. Apalagi zaman Rasulullah dengan zaman saat ini berbeda. Maaf ibu-ibu, kalau kita gunakan kacamata saat ini hikmahnya. Kalau kita gunakan kacamata saat ini untuk menilai kejadian yang dahulu, Pak, sebenarnya tidak akan bisa. Contoh, Ibunda Aisyah menikah di usia berapa? 9 tahun. Kita pakai kacamata saat ini, Bu, anak usia 9 tahun menikah, bisa? Tidak. Walhasil dengan kacamata sekarang kita menilai kejadian Ibunda Aisyah menikah. Walhasil apa komentar kita terhadap kisah itu? Apa kira-kira Ibu? Rasulullah suka anak kecil, pedofilia. Kejadiannya itu berbeda, zamannya sudah memang berbeda. Maka kalau ayat ini mengatakan Nabi Yusuf usia 18 tahun, lalu kemudian diartikan hukman di sini itu adalah dapat kenabian, bisa jadi anak yang sudah balik, sudah tuntas akil baliknya, kedewasaannya itu sudah patut menjadi seorang nabi. Meskipun nanti ada punya pendapat 20. Jadi kalau 18 saja patut, berarti kalau 33 Pak tambah patut ideal untuk jadi seorang nabi. Nah, apa yang disebut dengan ilmu berikutnya di sini? Yang disebut dengan ilmu di sini itu adalah kemampuan Nabi Yusuf memberikan takwil mimpi, di mana itu tidak dimiliki yang lainnya.
Namun kita ambil sebuah hikmah pada kesempatan ini. Saya ambil di situ surat Al-Baqarah ayat ke-29. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang mampu mencari hikmah dalam segala kehidupannya, maka dia sesungguhnya mendapatkan kebaikan yang banyak. Maksud saya Bapak Ibu, kalau kita ingin mengambil hikmah ini, ayat ini dalam kehidupan kita, apapun yang kita terima nanti episode-episode kehidupan kita, tidak hanya yang buruk tapi yang baik juga dicari hikmahnya. Maaf, panjenengan lebih senang nyari hikmahnya itu saat yang baik apa yang buruk? Saat yang baik apa yang buruk? Pasti yang baik-baik. Yang buruk itu kita langsung berhenti titik, nggak mau mencari hikmahnya. Panjenengan dapat uang 100 juta, tiba-tiba dapat rezeki 100 juta. Panjenengan pasti bertanya, seorang ibu misalnya dapat, wih ya Allah, terima kasih ya Allah, rezeki 100 juta. Lalu panjenengan tiba-tiba dapat nih dari tetangga, Bu, ini ada rezeki buat panjenengan 100 juta. Panjenengan langsung, wah Masya Allah, terima kasih Bu. Panjenengan kan pasti tanya sama suami, Pak, opo yo, kok iso entuk iki? Kok bisa dapat 100 juta? Kira-kira ada apa ya Pak ini? Ini musibah apa ujian? Kebanyakan kita itu selalu akan membincangkan sebuah pertanyaan dari apa yang kita dapatkan kenikmatannya. Tapi kalau kita dapat musibah, jarang kita langsung membincangkannya. Lebih banyak langsung, kenapa Bapak Ibu? Kalau dapat musibah langsung apa? Berkeluh kesah. Maka lihat kalimat terakhirnya. Dan hanya orang-orang yang berakal, ulul albab, yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ulul albab itu kalau di surat Ar-Ra'du ayat yang ke-19 dengan ayat yang ke-20, yang namanya orang ulul albab, orang yang berakal itu adalah orang yang mengaitkan akalnya dengan keimanannya, bukan ditabrakkan. Tapi yang namanya iman dikuatkan oleh akal. Kita buktikan. Kenapa kok ayat yang ini disebutkan dengan ulul albab? Lihat. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah kepada Nabi Yusuf yang sudah melakukan perbuatan baik. Tolong sebutkan perbuatan baiknya Nabi Yusuf apa Pak? Sebelum kejadian ini. Apa coba? Ujiannya kan 4 tadi. Lalu kemudian Nabi Yusuf dapat wa kadzalika najzil muhsinin. Allah memberikan balasan kepada orang baik. Yang siapa yang dimaksud orang baik di sini? Yaitu Nabi Yusuf. Meskipun nanti maknanya umum untuk kita juga. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan kebaikan oleh Nabi Yusuf sampai pada ayat ini? Monggo. Bersabar. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf sabar. Kan Nabi Yusuf nggak akan cerita sama Nabi Yakub. Nabi Yusuf nggak melawan kakak-kakaknya. Nabi Yusuf kemudian nggak engkel-engkelan sama yang menjualkan dirinya. Nabi Yusuf juga tidak menggugat menteri itu Al-Aziz dan lain sebagainya. Cuma kata sabar. Tapi lihat kesabaran yang dialami, yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Apakah berhenti pada kata kesabaran? Oh tidak. Lihat ayat yang ke-23-nya. Setelah mendapatkan kenikmatan sejenak, sebut saja tadi kita sepakati berapa tahun? 10 tahun. Ketika dapat kenikmatan, diayomi, dapat fasilitas jadi anak angkatnya menteri. Bapak kalau berharap kalau dijadikan kayak Nabi Yusuf anak angkat menteri, pinginnya jadi anak angkat menteri siapa Pak? Menteri pendidikan. Oh, menteri pendidikan. Menteri mana lagi Pak? Wah, kayaknya kita nggak milih jadi anak angkat menteri Pak. Soalnya sekarang semua dana kementerian agak dipotong. Nanti fasilitas kita berkurang juga Pak sebagai anak angkatnya para menteri itu ya. Ada yang dipotong sekian T. Udah kembali lagi ke sini ya. Nabi Yusuf itu sudah sangat amat bersabar. Diberikan kebalasan oleh Allah, yaitu kenikmatan barang 10 tahun. Tapi yang namanya hidup itu memang seperti itu.
Ketika dia mendapatkan musibah, maka nanti mendapatkan kenikmatan. Nanti ketika mendapatkan kenikmatan, nanti dapat musibah. Tapi musibahnya Nabi Yusuf itu nanti akan memiliki cerita yang sedikit berbeda dengan kisah kita, meskipun ada kemiripannya. Begini, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Lalu wanita itu, maaf, di dalam hadis-hadis yang sahih itu tidak ada nama Zulaikha. Ini hanya untuk mempermudah saja. Yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Bapak Ibu, ini menarik. Ujian Nabi Yusuf, apa yang saya katakan tadi itu tertinggi, yaitu ini. Wafatnya ibunya, dibuli sama kakaknya, dimasukkan sumur, kemudian diperjualbelikan. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian yang bernama, ujian apa ini Pak? Yang bisa menjawab bapak-bapak ini. Pak, ujian apa Pak? Kan nggak mungkin bapak menjawab ini ujian laki-laki. Ini ujian wanita. Bayangkan Pak, ujian wanita, laki-laki diuji wanita, ini parah. Apalagi laki-laki diuji laki-laki, itu tambah lebih parah. Insya Allah nggak ada apa nggak tahu saya Pak ya. Nggak ada yang diuji dengan laki-laki apa saya nggak tahu Pak? Halo? Oh nggak tahu ya? Oh nggak tahu. Lihat kalimatnya, warawadathu. Warawadathu itu fa'ala wazannya. Itu artinya sebenarnya saling. Jadi sebenarnya kalimatnya itu, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya itu saling goda menggoda. Seharusnya gitu Pak. Seharusnya. Karena kata-katanya pakai warawadathu. Kayak dalam bahasa Arab itu qatala, itu saling bunuh-membunuh, saling bertengkar. Pertanyaan saya, padahal yang menggoda di sini siapa? Hanya Zulaikha. Tapi kenapa kok Allah menggunakan kalimat sebenarnya keduanya itu saling menggoda? Padahal yang benar-benar menggoda cuma Zulaikha, Nabi Yusuf nggak menggoda. Tapi para ulama menafsirkan indah sekali kalimat ini. Karena Nabi Yusuf karena kegantengan inilah seakan-akan Nabi Yusuf menggoda Zulaikha. Kalimatnya indah kan Bapak Ibu? Ibu, Mbak, kalau ada laki-laki yang ganteng lewat di depan perempuan, lewat sit di situ, kira-kira yang perempuan ngapain Pak? Enggak, melihat, Allah langsung bisik-bisikan sama teman-temannya. Bisik-bisikan. Iya, kalau lagi perempuan kumpul, lewat laki-laki enggak wanteng, lewat, mungkin dilihat sebentar, tapi langsung bisik-bisikan. Tapi kebalikannya Pak, kalau ada laki-laki kumpul, lewat perempuan cantik, apa yang dilakukan oleh laki-laki? Melihat sampai ujung, sampai hilang Pak orang itu. Dilihat terus. Nah, dikatakan warawadathu di sini, Nabi Yusuf itu menggoda dalam tanda kutip karena memang Nabi Yusuf tampan. Berarti Pak, ketampanan itu menggoda wanita. Jadi mohon maaf ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya suami yang tampan, lalu kemudian nanti suami dalam tanda kutip warawadathu, maka jangan salahkan suaminya. Benar Pak? Sepakat Pak? Loh serius Bapak Ibu, begini kisahnya. Suatu saat saya memberikan konseling ke suami istri yang terjadi permasalahan dalam keluarganya, yaitu suaminya selingkuh Pak. Suaminya selingkuh, istrinya baik, istrinya cantik, keluarganya sakinah mawadah, suaminya baik, taat.
Lalu kemudian terjadi obrolan saya dengan suami dan istri ini. Usianya masih di bawah saya. Ketika terjadi obrolan, maka tentunya ada salah satu kesalahan dari si istri, karena si istri kurang melayani suami. Tapi alasan istri juga benar. Kenapa fokus kepada urusan siapa, Bu? Anak. Akhirnya melayani suami berkurang karena anaknya sudah semakin banyak. Itu kisahnya si istri. Namun menariknya adalah saya bertanya kepada si istri, Mbak, kok bisa dapat suami seperti ini? Maksudnya ya suaminya ini. Iya Pak Ustadz, suami saya ini kan Masya Allah, suami yang bolehlah saya katakan perfect. Maksudnya gimana Mbak? Loh iya, saya itu dulu pingin punya suami itu yang ganteng, saat yang putih, yang soleh, yang baik, yang kaya. Lalu saya jawab, nah Mbak, maaf, laki-laki seperti ini tentunya tidak hanya disukai oleh Mbak, pasti juga disukai oleh banyak wanita. Maka Mbak harus sadar suami Anda ini menjadi target wanita yang lain yang sama kriterianya kayak Mbak, pingin punya suami ganteng, putih, soleh, kaya, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung Mbak ini banyak punya saingan. Lah coba kalau Mbak itu berubah apa? Berubah kriteria suami, wele, ireng, miskin, insya Allah nggak selingkuh ini. Karena nggak ditaksir oleh wanita yang lain. Maksud saya pesan kepada beliau adalah, Mbak, tolong dijaga suami, karena suami pun nggak usah menggoda, tapi sudah membuat wanita tergoda. Suaminya diem saja, zikir, lihat perempuan melihat, itu kan sudah Masya Allah. Maka pesan saya kepada ibu-ibu, kalau punya suami yang ganteng, ada Bu, suami panjenengan ganteng kan? Loh kok gak dijawab toh Bu? Loh ragu-ragu tak suaminya ganteng? Astagfirullahaladzim. Kalau panjenengan punya suami yang ganteng, putih, baik, soleh, sobo masjid, Al-Qur'annya dekat sama Allah, plus kaya raya, tolong diramut. Karena banyak wanita di luar sana yang tergoda oleh suami Anda. Berarti kalau kayak gitu, maaf Pak, disalahkan nggak si suami ini? Bisa disalahkan nggak Pak? Enggak, karena dia soleh Pak. Anak ini Masya Allah si suami ini Pak, sobonya masjid, sholat 5 waktu ke masjid. Tapi yang namanya godaan wanita, dia nggak goda, dia cuma Assalamualaikum, biasa disapa. Ini kemudian lewat ini. Tapi godaan apa Pak yang paling sulit Pak ditolak? Bapak-bapak, godaan materi apa godaan wanita? Loh, kok Bapak nggak berani menjawab? Oke, kita jawab dengan ayat ini nanti ya. Nanti akan kita jawab. Nanti Bapak pasti harus menjawab. Oke? Nah, yang menariknya adalah kedua orang ini saling menggoda versi Allah, meskipun realitanya yang menggoda hanya si wanita, istri pejabat ini saja. Nabi Yusuf tidak menggoda. Bahkan cara menggodanya itu naik level Pak, perempuan ini. Apa itu? Wa ghallaqatil abwab, langsung ditutup. Wa ghallaqatil abwab di sini itu artinya adalah litakid, untuk menunjukkan ketegasan, karena ada tasdid di situ. Ada kata-kata sebenarnya bisa wa ghallaqatil abwab, tapi sini wa ghallaqatil abwab, ada tasdid di situ. Wa ghallaqatil abwab. Takkidnya itu benar-benar dikunci, dalam artian itu ditutup, itu sudah punya rencana yang namanya Zulaikha ini. Bahkan disebutkan di situ pakai jama' al-abwab. Pintu. Semuanya ditutup.
Kira-kira Bapak Ibu bisa menangkap apa pesannya? Wa ghallaqatil abwab. Ghallaqah di sini itu tegas, benar-benar dikunci, ditutup dan menggunakan kalimat jamak. Itu menunjukkan wanita ini sudah merencanakan dengan sebaik-baiknya, dibuat bagaimana kondisinya sangat amat sepi. Mereka hanya berduaan saja. Bahkan kalimatnya yang ketiga, ini bayangkan, yang ketiga ini yang direncanakan oleh perempuan. Wa qalat haitalak. Seraya berkata, marilah ke sini. Bacaan yang lain di dalam Al-Qur'an namanya hitulak. Ini loh aku. Pak, ini mohon maaf, kita sepakati godaan yang nomor 5 ini bagi Nabi Yusuf adalah godaan yang terberat. Oke? Bapak, saya mau nanya, mana yang menggoda laki-laki kalau perempuan berucap mari sini atau iki lo aku? Yang mana, Pak? Kalau mari sini, hai talak. Ayo sini. Tapi bacaan yang lain, hitulak. Hitulak itu, ini loh aku sudah menyiapkan diriku ini untukmu. Kalau ibaratnya zaman sekarang apa Bu? Sudah disiapkan. Sudah disiapkan, benar-benar menyiapkan Pak, memplanning yang namanya Imro'atul Aziz ini. Makanya nanti kita akan menemukan dalam kitabnya ada Wa'uda itu Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan 9 ujian terberat Nabi Yusuf itu adalah di poin yang ini. Ada 9 poin. 1, Nabi Yusuf itu lagi muda-mudanya, lagi menggeloranya. Yang kedua, wanitanya cantik. Yang namanya istri pejabat kan, mosok gak cantik ya Bu ya, pasti terpilih. Yang ketiga, Nabi Yusuf sudah terbiasa tinggal di rumah itu 10 tahun sebut saja. Maka kalau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik itu tidak akan diketahui. Dan seterusnya ada 9 poin Nabi Yusuf itu berat sekali pada ujian yang bernama ujian syahwat ini. Ibaratnya kembali lagi, wanita oknum istri pejabat itu sudah menyiapkan 3 tahapan untuk menggoda Nabi Yusuf. Niatan pertamanya adalah menggoda. Yang dilakukan kedua, menutup semua pintu. Kalau rumah panjenengan pintunya berapa Pak? Sampai di tempat paling sepi. 1 pintu pagar, terus pintu rumah, terus pintu kamar, 3 pintu, terus pintu kamar mandi, terus pintu sudah 4. Itu paling sepi itu. Tapi kalau yang ini diriwayatkan pintunya 12. Loh. Di kamar mandi saja itu sepi, apalagi kalau 12 pintu. Nggak usah dibayangkan. Saya juga nggak kebayang kok. Bapak-bapak ini biasanya bayang-bayangkan ya, imajinasi Bapak ini ya. Sudah seperti itu, dia sudah mempersiapkan dirinya dengan secantik-cantiknya, padahal tanpa aplikasi apa Bu? Tanpa dipercantik pun dia sudah cantik, apalagi dia mempercantik. Maka apa yang terjadi? Menariknya Nabi Yusuf langsung mengatakan qala ma'adzallah, ingat kepada Allah. Tapi apakah selesai? Innahu rabbi asana maswaya. Waduh, mohon maaf, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Apa kata Nabi Yusuf? Kata Tuanku di sini itu adalah kepada Robbi di sini, bukan kepada Allah, tapi kepada bapak angkatnya tadi, yaitu Al-Aziz menteri tadi. Kenapa? Karena Nabi Yusuf ini juga logis. Makanya kalimat tadi ulul albab, berpikir. Nabi Yusuf itu sempat berpikir. Meskipun berpikirnya itu tidak berpikir yang totalitas. Kenapa? Nanti ayat yang ke-24 berbicara. Tapi sempat berpikir, Pak, kalau laki-laki dihadapkan
godaan syahwat, kira-kira cepat berpikir apa gak cepat berpikir, Pak? Pertanyaan salah. Cepat berpikir atau cepat bertindak? Kalau digoda sama godaan syahwat, di ruangan berduaan tok dengan perempuan, lalu kemudian dia digoda oleh perempuan itu yang sudah merencanakan dengan sedemikian rencana yang indah sekali. Kira-kira laki-laki itu sempat berpikir atau langsung bertindak? Kata ulama, ketika laki-laki itu dihadapkan dengan syahwat, Bunda, maaf, kemampuan 2/3 berpikirnya itu hilang. Berarti tertinggal berapa, Pak? Sepertiga saja. Dikurangi lagi, bahkan hilang sama. Tapi menariknya Nabi Yusuf masih sempat berpikir. Apa itu? Innahu rabbi ahsana maswa. Apa itu? Nggak enak sama bapak. Kalau bahasa sekarang mudahnya. Karena yang dimaksud dengan Robbi di sini, tuannya di sini bukan Allah, tapi adalah menterinya tadi. Maksudnya apa? Nggak enak sama bapak. Kenapa? Karena bapak sudah sangat amat baik sama diriku. Lihat kalimatnya, Mas Waya. Masih ingat pesannya menteri tadi kepada istrinya? Tolong akrimi maswah, muliakan anak ini. Ini sama nggak kalimatnya? Akrimi maswahu, kata si menteri ini kepada istrinya. Maka 10 tahun Nabi Yusuf itu difasilitasi oleh menteri ini. Maka Nabi Yusuf punya beban moral kepada menteri ini. Baik sekali bapak angkatku ini. Maka ketika dia digoda oleh ibu angkatnya, sebut saja seperti itu, maka Nabi Yusuf sempat kepikiran kebaikan siapa? Ayah angkatnya, menteri itu. Dilanjutkan, innahu la yuflihu dzalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada beruntung. Apakah kezaliman itu? Nanti kita bahas sebagai penutupnya ayat yang ke-24-nya. Ini yang menarik. Nabi Yusuf sempat berpikir, Pak. Ma'adzallah. Ya Allah, aku berlindung ya Allah. Tapi apakah cukup, Pak? Hanya sekali. Karena godaan syahwat ini godaan yang berat sekali. Maaf, beribu maaf. Saya bawa dulu kepada pembahasan saat ini. Bapak Ibu di sini itu godaan syahwatnya itu luar biasa. Khususnya untuk putra-putri panjenengan di sini, ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada filter yang bisa memfilter ini. Dulu enak, Pak, web. Dulu mainnya cuma web. Web itu kalau kemudian IP-nya kemudian dihilangkan bla 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 bla, nggak bisa dibuka. Kementerian Kominfo misalnya sudah menyiapkan ini akan diblok, itu bisa, web gampang diblok. Tapi pertanyaannya cuma satu saja, saya tanya, Play Store bisa diblok nggak, Pak? Bisa difilter, bisa di setting nggak? Tahu Play Store? Do you know Play Store? Yes. Yang download aplikasi di Android itu loh, Pak. Itu bisa disetting nggak, Pak? Oh, nggak bisa disetting itu. Di blok yang ini nggak bisa. Semua aplikasi muncul di situ. Ada aplikasi untuk kita komunikasi warna hijau, namanya WhatsApp. Itu di-download 100 M plus, 100 juta lebih. Menariknya di Play Store ada juga aplikasi chatting juga, Pak, untuk teman-teman LGBT. Itu juga di-download 100 M plus. Bayangkan, Pak, nggak bisa kita tahan. Maka saya, Bapak Ibu izin, kalau saya di keluarga kami untuk handphone ke anak-anak saya, kami punya 5, Pak, aturan. 1, waktu. 2, durasi. 3, situasi. 4, lokasi. 5, aplikasi. Saya, kalau saya tunjukkan sebentar, ada 5. Ada enggak? Nah, ini
Kenapa? Karena dinamika syahwat itu di handphone itu sungguh sangat mengkhawatirkan saat ini. Kalau saya itu ini Bapak Ibu, waktunya, oh boleh main handphone weekend atau weekday, itu serah masing-masing, monggo silahkan. Weekday disilahkan, monggo silahkan. Weekend tok silahkan. Yang penting durasi Pak. Durasinya berapa? 2 jam, 3 jam, monggo. Tapi tolong dipastikan durasinya Pak, durasinya. Apa durasinya? Mainnya jam berapa? Kita mainnya 3 jam, oke 3 jam. Jam berapa sampai jam berapa? Oh jam 7 sampai jam 10, oke. Nanti kalau pas anak itu mau futsal, waktunya bareng sama main handphone, maka suruh anaknya milih Pak. Jangan panjenengan, wah mumpung anakku main futsal, sudah kamu main futsal saja, cek duluan HP. Tapi sepulang futsal, HP-an. Maka kalau saya, misalnya nih, kamu mainnya jam 7 sampai jam 10, tapi tiba-tiba bilang, ya aku besok diajak main futsal. Saya bilang, ya silakan pilih, main futsal atau main handphone. Loh, saat nanti anaknya main handphone misalnya, ya nggak ada masalah. Nanti berarti dia akan kekurangan dia main futsal. Nanti lihat saja Bu, pasti nanti dia akan pilih futsalnya. Karena lama-kelamaan dia akan belajar untuk memilih. Itu durasi. Lokasi. Contoh, ketika kita bertamu tidak boleh ada handphone. Lokasi main ke tetangga, ini, tidak ada handphone. Situasi, kalau kami makan no handphone. Saat makan tidak ada handphone yang nyala. Dalam artian nyala yang kita pegang, pasti kita kumpulkan jadi satu. Alhamdulillah jalan. Tapi yang sering kita lupakan Bapak Ibu, aplikasi. Saya punya aturan 2 untuk aplikasi. Yang pertama, aplikasi game tidak lebih dari 3 aplikasi. Hanya 3 Pak. Yang kedua, tiap 3 bulan di uninstall. Saya ulangi lagi, di uninstall. Nanti dia boleh ganti game yang lain. Misalnya dia game A, nanti 3 bulan kemudian game A hanya harus di uninstall. Dia ganti game B, nggak bisa melanjutkan game A. Baru nanti 3 bulan kemudian boleh dia mengganti lagi game B menjadi game A. Kenapa? Supaya nggak kecanduan. Karena kalau di wilayah ini, maaf, urusan syahwatnya. Coba anak main game, Pak. Mohon maaf bapak-bapak, anaknya kan main gamenya yang berbayar apa enggak? Insya Allah yang enggak berbayar. Benar? Iya apa tidak Pak? Wih, oke panjenengan kalau membayari anak main game. Saya saja nggak mampu bayari anak saya main game. Tapi apa efeknya Pak? Kalau kita nggak ngasih anak main game yang berbayar, pasti muncul sponsor, iklan Pak. Dan iklannya itu pasti akan ada 18 plus. Pasti Pak. Kalau panjenengan tidak percaya anak-anak kita zaman sekarang, Bapak Ibu, dinamika syahwat anak kita di handphone ini, kalau panjenengan meyakini ujian syahwat itu berat, sebagaimana Nabi Yusuf berat menghadapi ujian syahwatnya Zulaikha, kita harus menyadari bahwasanya ujian anak kita juga berat dengan ujian syahwatnya. Memang nggak ketemu lawan jenis, ketemunya sama ini. Kalau tidak percaya, monggo kerso, bisa dicek. Nanti panjenengan kalau punya anak yang punya WA sendiri, anak punya WA sendiri, panjenengan buka chattingnya anak, misal nih kalau yang udah SMP, SMA dan lain sebagainya lah, atau anak-anak di bawah itu, lihat stikernya. Tahu stiker Bapak Ibu? Ya. Apalagi kalau anak-anak SD sudah punya WA, di Surabaya sudah banyak. Apa yang terjadi? 3 kata ini: kekerasan, kejijian, porno aksi, itu ada di stiker anak-anak kita saat ini. Kekerasan, kejijian, porno aksi, itu banyak muncul di stiker anak-anak kita saat ini. Dan menariknya, kenapa kok anak-anak kita suka itu? Karena ketiga hal ini
dijadikan satu konten yang bernama lucu. Kekerasan ini Pak. Tapi dibuat lucu. Anak-anak melihatnya itu bukan kekerasan tapi lucu. Saya berucap ini karena anak saya pernah mengalami ini. Porno aksi yang tampilan gini, tapi semuanya lucu. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahun 90, jijik nggak? Ngelihat laki-laki pakai daster, lalu pakai jilbab. Ibu rada-rada merinding napa mboten, Bu? Halo, Bu? Nggih. Tapi kalau lihat laki-laki keweker nggih tong tap, tank top ya. Bu, tank top apa tong tap? Kok tahu saja Ibu ya? Pakai baju wis keweker, gawe tank top warna pink lagi, Bu. Itu gila apa mboten, Bu? Jijik. Tapi anak-anak kita zaman sekarang di TikTok, di IG ada laki-laki berubah wajah kayak sama, dirinya sama, cuma dia kemudian pakai pakaian perempuan, tapi karena kontennya lucu, anak kita jadi tertawa. Kita jijik, anak-anak tertawa. Maaf, saya meminta kesadaran kita orang tua itu di situ. Kenapa? Karena saat ini dinamika syahwatnya anak-anak itu luar biasa. Coba kita lanjutkan. Kenapa saya katakan tadi itu Nabi Yusuf belum selesai ujiannya? Nabi Yusuf baru berucap ma'adzallah. Nabi Yusuf baru sempat berpikir, aku nggak enak melakukan ini kepada ibu angkatku karena ayah angkatku sudah baik terhadapku. Tapi apa yang terjadi? Dinamika syahwat, cobaan syahwat itu memang berat. Apa itu? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Lihat, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu kepada Yusuf, dan Yusuf pun punya maksud yang sama terhadap wanita itu. Alias keduanya sudah apa, Pak? Sudah ngobrol. Masa ngobrol kok? Sudah pingin. Perempuan itu sudah pingin banget dengan Nabi Yusuf. Menariknya ini, wahamma biha. Nabi Yusuf juga punya tujuan, keinginan kepada perempuan itu. Sekelas Nabi Yusuf, Pak, Nabi dihadapkan dengan wanita di ruangan yang sepi, tertarik syahwatnya. Apalagi kalau bukan Nabi. Maksud saya Bapak dan Ibu, dinamika syahwat itu suatu hal yang luar biasa kita khawatirkan. Kalau kita perhatikan, lihat kalimatnya di sini, hadirin jamaah sekalian. Di sini kan menggunakan kalimat su'a wal fahsya. Kadzalikan linasrifa anhu su'a wal fahsya. Dan sungguh demikianlah kami memalingkan Nabi Yusuf daripadanya kemungkaran dan kekejian. Fahsya itu, Bapak Ibu, bukan perkara nafsu. Fahsya itu kekejian atau kejijian, bahasa saya itu perkara syahwat, bukan nafsu. Masih ingat dulu? Saya masih ingat pernah menyampaikan beda antara nafsu dengan syahwat. Setiap nafsu belum tentu syahwat, tapi setiap syahwat pasti nafsu. Maksudnya itu nafsu itu umum. Nafsu itu umum. Tapi di dalam nafsu itu ada perkara kecil namanya syahwat. Maka bolehlah kita katakan setiap nafsu itu belum tentu syahwat, tapi setiap syahwat pasti nafsu. Contoh misalnya, ini umumnya kan nafsu. Nanti syahwat di dalamnya nafsu ini tapi kecil. Kalau saya bahasakan dengan sederhana, yang umum ini namanya rasa. Rasa, Pak. Rasa itu kan macam-macam, Bu, ya. Ibu masak rasanya kan macam-macam, asin, pahit, gurih, manis, apalagi, Bu, kecut. Tapi di dalam rasa itu ada nikmat. Ada nikmat. Maka kan setiap rasa belum tentu
nikmat. Ibu ada yang suka rasa kecut, tapi ada yang nggak suka juga rasa kecut. Setiap rasa belum tentu nikmat, tapi setiap nikmat pasti ada rasanya. Setiap hawa nafsu belum tentu syahwat, tapi setiap syahwat pasti hawa nafsu. Lah, apa bedanya? Kalau syahwat itu tidak terbatas, kalau hawa nafsu memiliki batasannya. Terbatas apa? Kita tidak mau lagi. Tapi kalau sudah nafsu berhenti, kalau syahwat tidak mau berhenti, Pak. Lanjut, gaspol. Ini terkait syahwat apa hawa nafsu, Bu? Nafsu apa syahwat? Ingat, kalau makan minum itu pasti kaitannya sama nafsu. Bapak makan, ibu makan misalnya, nyem. Saya komentari, ibu titik-titik makannya. Kira-kira nafsu makan atau syahwat makan? Pasti nafsu makan. Ibu nafsu makannya lagi kenceng, Bu ya, lapar Bu ya. Kan nggak mungkin ibu ganti, ibu syahwatan Bu ya. Syahwat makannya lagi kenceng, nggak mungkin, pasti pakai nafsu. Karena titik tertentu ibu makan kenyang, sekenyang-kenyangnya, ibu mau makan lagi nggak? Ibu sudah kenyang nih. Kan namanya syahwat itu tidak terbatas. Kalau hawa nafsu itu terbatas. Ibu kalau sudah sekenyang-kenyangnya, kenyang, sebut saja nantilah bentar lagi halal bihalal. Nggak usah halal bihalal, kelamaan Bu ya. Buka puasa. Buka puasa itu ya, undangan buka puasa di hotel. Itu kan ada hotel deket sini. Ibu-ibu sudah makan semakan-makannya, kenyang, sekenyang-kenyangnya. Tiba-tiba muncul menu yang terenak, sengaja dimunculkan di terakhir-terakhir. Pertanyaan saya, ibu makan apa ibu bungkus? Ya? Bungkus juga di sini. Tradisi yang bagus itu Bu ya. Sama di Surabaya juga tradisinya bungkus Bu ya. Sama dengan Mojokerto berarti. Tapi syahwat Pak, ada batasannya Pak syahwat? Jujur. Syahwat Pak? Nggak ada Bu. Anak-anak pacaran itu mohon maaf. Ini kata saya kepada anak-anak pacaran. Aku gak ngapa-ngapain kok Ustadz kalau pas pacaran. Ya kalau nggak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran? Benar nggak Pak? Ya, tuh. Ini obrolan saya dengan anak-anak muda. Aku pacaran nggak ngapa-ngapain kok Pak Ustadz. Saya jawab, ya kalau nggak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran? Karena pacaran pasti terdiri dari syahwat. Bukan pacaran itu nafsu, syahwat. Arek wayu, kowe pacarane aku isok nomor teleponnya. Dapat nomor telepon, puas? Enggak. Seintuk nomor teleponnya. Kowe pacarane aku isok chat. Bisa berhasil chat, puas? Enggak. Kowe pacarane aku bisa video call. Bisa video call, puas? Enggak. Kowe pacarane aku isok ketemuan. Puas? Enggak. Kowe pacarane aku isok. Nggak usah saya lanjutkan Pak ya. Nggak usah ya. Laki-laki nanti sudah mulai berimajinasi ini. Namanya syahwat tidak pernah puas. Aku pacaran cuma pegangan tangan doang kok Ustadz. Ya kalau dia cowok asli mana ada yang puas sampai pegangan tangan tok. Bener nggak Pak? Pak, bener nggak? Loh iya. Nggak mungkin cuma pegangan gini. Megang ini setrumnya syahwat. Nanti pasti pingin lanjut kepada level yang lebih. Nikah kan perlu kenalan dulu, kenalan kok tahunan. Yang jadi ya udah pada nyesel. Pacaran kan enak, ada yang perhatiin. Cari perhatian bukan harus taruhan badan. Kata dia penjajakan dulu biar cocok, itu nasibmu, tester. Ya mohon maaf ini bahasa saya ke anak-anak. Karena di Surabaya kan hanya Surabaya. Semua kota dinamika pacaran itu sudah luar biasa parahnya. Hadirin jamaah sekalian. Maka lihat, ini poinnya, pentingnya. Yang bisa kita lakukan wahai kita para orang tua. Nabi Yusuf sudah sempat berpikir Pak, tapi yang namanya godaan perempuan cantik yang sudah mempersiapkan dirinya untuk dihadiahkan kepada Yusuf, gak bisa menghilangkan sebuah penjagaan diri yang sekuat-kuatnya.
walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tapi lihat, apa yang bisa menjadikan Nabi Yusuf nggak jadi bermaksiat dengan perempuan itu? Saya ulangi lagi, apa yang menjadikan pemicu, apa yang menjadikan faktor Nabi Yusuf yang sudah ketertarikannya ada kepada perempuan itu untuk berzina, ada kesempatan, ada bahkan syahwatnya pingin dengan wanita itu, tapi nggak jadi? Jawabannya adalah laula ar-ra'a burhana rabbi. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, Nabi Yusuf gak jadi bikin sama oknum istri pejabat itu karena melihat tanda dari Allah. Pertanyaannya, apa tandanya dari Allah? Jawaban para pakar tafsir ada dalam tafsir Qurtubi. Jawabannya adalah Nabi Yusuf pas melihat ke atas itu melihat ada tanda Allah berwujud, tervisualkan, itu wajahnya Nabi Yakub alaihissalam. Yang notabene-nya Nabi Yakub itu siapanya Nabi Yusuf? Ayahnya. Bapak, Ibu, saya mau nanyakan, urusan syahwat ini bisa kita toleransi enggak? Atau kita harus tegas? Tolong dijawab dulu, Pak. Tegas. Sedikit kita mentoleransi, yakin-yakin bablas. Tapi ini tegas. Maka pertanyaan saya, siapa yang mengajari ketegasan? Ibu atau bapak? Bapak. Bapak yang mengajari ketegasan. Maka kenapa yang muncul itu wajahnya bapak Nabi Yakub? Memang alasan kita karena ibunda Nabi Yusuf sudah meninggal mulai Nabi Yusuf itu kecil. Iya. Tapi pesannya adalah Nabi Yakub seorang ayah itu yang mengajari ketegasan. Ingat Ibu, ibu tidak akan pernah bisa menggantikan pendidikan bapak terhadap anak karena gayanya ibu dengan gayanya bapak itu berbeda. Ibu mengajari lemah lembut, kasih sayang, menyehatkan, pelukan, menyembuhkan. Kebalikan bapak menyakitkan. Iya Pak ya. Ya ibu kan menyembuhkan anak. Oh anak jatuh dipeluk. Yo cup. Di watune di mawatune. Iki watune. Tapi bapak mengajari kebalikan. Bapak mengajari anak laki-laki, khususnya anak laki-laki. Satu, apa Pak? Keberanian, pengorbanan, daya juang, rasa sakit. Plus kalau mampu bapak kuat, tolong uji anak panjenengan dengan keprihatinan. Anak laki-laki Pak, kalau nggak punya keprihatinan dalam hidupnya, maaf, daya juangnya pasti lemah. Desember kemarin saya ajak anak-anak saya itu jalan-jalan Bunda, ke Pacitan, ke pantai. Mumpung istri saya belum ke pantai, masih di tempat penginapan, saya suruh anak saya naik batu karang Pak. Naik. Good job. Naik. Aduh, nggak apa-apa, sakit itu biasa, cowok. Naik. Berani Pak, naik. Meskipun agak-agak kepleset dan sebagainya. Meskipun agak-agak takut. Tapi kan sama bapaknya rada wedi. Naik. Sudah sampai atas, istri saya muncul. Langsung melihat ke anaknya yang laki-laki usianya masih 5 tahun itu naik batu karang. Apa yang terjadi? Apa komentar istri saya, Bu? Astagfirullah, turun. Ini kalau suami istri itu nggak sepakat, nggak kompak, ini pasti rame. Misalnya nih istri saya bilang turun. Saya bilang naik. Kata istri saya, turun. Mama takut. Kata saya, naik, cowok kok naik. Naik. Mohon maaf, korbannya siapa? Anak. Nanti anak itu bingung, aku iki lanang ta wedok. Loh serius. Maka apa yang bisa ibu didik? Saya beritahukan ibu, kalau ibu ingin mendidik, menggantikan suami, mungkin suami tugas keluar kota ya, nggak bisa mendidik anak, ibu cuma satu Bu yang bisa ibu lakukan, yang benar-benar itu bisa dan sangat berpengaruh. Apa? Ibu cuma ngomong sama anak, nak, bapakmu itu wapi,
Bapakmu itu tanggung jawab, meskipun bapakmu itu 6 bulan gak mulai-mulai, gak komunikasi sama kamu, gak memberikan pendidikan langsung ke kamu, tapi bapakmu itu amanah, tanggung jawab, keren, pokoknya bapakmu itu good. Hanya itu Bu yang bisa. Soalnya kalau ibu mendidik keras, tapi satu sisi ibu mendidik kemudian gaya perempuan, nanti anak bingung gendernya. Dari mana ilmu ini? Ibu tahu. Dari mana Bu? Al-Quran menyampaikan, yaitu kisah Ibunda Hajar dengan Ismail. Masih ingat Pak? Bayangkan kalau Nabi Ibrahim itu ketika kemudian 15 tahun gak ketemu sama Ismail, lalu kembali lagi menuju Ismail, 15 tahun gak ada interaksi, gak ada komunikasi, lalu ngomong kepada Ismail, wahai Ismail, ayah tadi mimpi diminta menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail menjawab, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ayah, lakukan, aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Kisahnya Nabi Ibrahim sama Tapi kalau kisah ini kita bawa zaman sekarang Pak, ono bapak gak ngurusi anake ditinggal 15 tahun, lalu 15 tahun kemudian balik lagi menemui anaknya, lalu ngomong sama anaknya, le bapak mimpi mambengi dikon mateni awakmu, gimana pendapatmu le? Apa jawaban anak zaman sekarang? Sampai ini sopo 15 tahun gak tahu ngurusi aku, teko-teko njaluk mateni aku, sak gurunge sampean mateni aku. Zaman now, khususnya yang di sinetron-sinetron itu loh Bu, ya. Maka apa yang bisa dilakukan ibu? Ibu cuma ngomong sama anak saja, sebagaimana Hajar kan bilang, wahai Ismail, bapakmu memang nggak di sini, tapi bapakmu keren. Bapakmu memang nggak di sini, nggak ada komunikasi sama kamu, nggak ada perhatian, tapi bapakmu itu tanggung jawab. Itu kata Ibunda Hajar kepada Ismail. Tapi kalau ibu-ibu zaman now, kalau ngomong sama anaknya, ketika anaknya nanya, Bu, kok wis 6 bulan bapak gak mulai-mulai Bu? Lalu si istri zaman now menjawab, iya le, mbok bapakmu sudah ganti jeneng Bang Toyib ya, gak mulai-mulai sampai sekarang. Maka ibu, kalaupun maaf suami tidak bisa mendidik, maka ibu tolong sampaikan kalimat itu saja kepada anak. Ayahmu, bapakmu itu baik, tapi Pak, kalau panjenengan bisa berinteraksi langsung, jadikan panjenengan itu sosok sebagaimana Yakub bisa mendidik Yusuf. Kenapa? Karena yang bisa menjaga dari sebuah ujian syahwat itu hanya ketegasan. Kalau dibuat agak sedikit abu-abu, sudahlah bablas itu, terjadi perkara syahwat. Maka coba lihat kalimatnya, innahu min ibadinal mukhlasin, dan itulah sesungguhnya yang termasuk orang-orang yang terpilih. Bukan mukhlasin di sini ikhlas, terpilih. Maka penutup dari saya, hadirin jamaah sekalian, saya meminta orang yang terpilih itu adalah orang yang bisa terbebas dirinya dari maksiat. Saya ulangi lagi, orang yang bisa terbebas dirinya dari maksiat. Saya meminta sekali Bapak Ibu, khususnya kita para laki-laki, pun juga kok perempuan juga. Ayat ini bukan hanya berbicara pada laki-laki Ibu. Ada juga kisah bagaimana seorang perempuan diganggu oleh laki-laki yang ganteng. Kisah siapa? Surat ke-19, surat Maryam. Maryam itu diganggu oleh laki-laki yang ganteng. Apa itu? Fatamassalu, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kemudian berubah wujud sebagaimana manusia yang sempurna, lalu kemudian mendatangi Maryam. Maryam merasa tergoda, lalu mengucapkan, aku berlindung kepada Allah. Berarti konteksnya yang menggoda tidak hanya laki-laki yang digoda, perempuan pun juga bisa tergoda. Makanya tolong, kata orang itu pelakor itu berat, biarkan mereka saja. Ya Bu ya, Pak, senior itu berat, biarkan mereka saja. Tahu senior Pak? Kalau pelakor tahu Bu, pelakor apa? Perebut laki orang. Seharusnya kalau pelakor laki-lakinya apa Bu? Pebinor ya. Pebinor kan gitu. Saya ganti, bukan pebinor, senior Pak. Apa senior Pak? Senang istri orang. Jangan Pak ya, jangan. Sudah berat, biarkan mereka saja.
karena semua yang tergoda adalah siapapun tidak bisa lepas dari godaan itu. Maka yang terakhir ingin kami sampaikan sebagai penutup, Bapak khususnya di sini para ayah, tanda di dalam bahasa Arab itu ada 3, alamatun, ayatun, sima. Itu artinya tanda. Kalau sima, tanda kepemilikan, sima. Kalau ayat, tanda yang menunjukkan kepada Allah, ayat. Kalau alamat, tanda ketegatan tujuan. Contoh, sima, tanda kepemilikan. Bapak kalau kurban, beli 1 ekor kambing, Bapak titipkan ke IKD. Nanti sama IKD dikasih apa Pak biasanya? Dikasih tanda. Kambingnya mungkin dicat, dikai apa tulisan. Set, itu namanya tanda kepemilikan. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sima itu tanda kepemilikan. Alamat, tanda yang mendekatkan tujuan. Simatun, asarun, isyaratun, alamatun, faslu baina ardhaini. Antara kedua lokasi, mendekatkan kedua lokasi itu namanya alamat. Maka kemudian kita sebut bahasa Indonesianya menjadi alamat. Bapak kalau mau mendatangi sesuatu tempat, kalau nggak ada alamat, nggak sampai pada tujuan. Tapi ayatun itu tanda yang mengarahkan kepada kebesaran Allah. Bapak Ibu tolong jawab ini dengan bahasa Indonesia. Apa bacaannya dari kalimat ini? Bahasa Indonesianya ya. Madrasah. Pakai bahasa Indonesia. Kalau yang ini bahasa Indonesianya ayatun. Pakai bahasa Indonesia ayah. Berarti panjenengan para ayah itu punya satu misi, mendekatkan anak kepada tanda-tanda Allah. Maka itulah kenapa laula ar-ra'a burhana rabbi, Nabi Yusuf melihat tanda-tanda Allah, dan tanda Allah di situ adalah gambaran Nabi Yakub, yang Nabi Yakub itu adalah seorang ayah. Bapak dan Ibu, itu sementara yang bisa kami sampaikan. Sebuah kesimpulan adalah mari kita jaga putra-putri kita dari dinamika godaan syahwat. Karena sungguh godaan syahwat itu sangat berat sekali. Sebagai penutup, Pak, Ibu, di Surabaya ya, bukan di Mojokerto. Semoga Mojokerto terjaga. Kalau dulu kita di tahun 80-an, 90-an itu takut kalau punya anak perempuan. Kenapa? Karena bisa hamil. Tapi kalau saya ditanya, sekarang yang menakutkan punya anak perempuan atau punya anak laki-laki, maka saya jawab anak laki-laki. Bukan maksud kemudian meremehkan, tidak. Tapi kalau anak perempuan yang kita takutkan tadi hamil, maaf, hamil itu kan bukan perkara sakit. Meskipun pemicunya salah dengan pacaran, zina dan lain sebagainya, tapi kemudian hamil, lalu orang tua sadar dirinya anaknya ini bermasalah. Tapi kan hamil secara maknawinya, hamil itu adalah bukan sakit, bukan penyakit. Tapi kalau anak laki-laki, Pak, ketahuan dirinya melakukan hal-hal tindakan yang salah setelah sakit. Kenapa dia melakukan tindakan itu dengan sesama laki-laki, merusak alat kelaminnya, merusak ini. Kita baru tahunya saat sakitnya. Dan sakitnya seperti itu pasti parah. Paling parah apa? HIV. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, dinamika anak-anak zaman sekarang sungguh luar biasa. Seakan-akan anak kita mengatakan sebuah kalimat, ayah, ibu, help, HELP. Apa Pak? Apa artinya? Tolong. Mari kita lebih kuatkan kepedulian kita terhadap pendidikan anak-anak kita, mengambil sebuah hikmah dari surat Yusuf ayat yang ke-22 sampai 24. Insya Allah kita lanjutkan di ayat berikutnya di pertemuan selanjutnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan sebuah doa sejenak, berharap minta kepada Allah, semoga Allah muliakan kita, Allah jaga keluarga kita,
dan Allah lindungi keluarga kita dengan sebaik-baik pelindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal wahhab, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma antal wahhab, fahab lana ya Allah wa ahlana wa auladana wa ikhwanana wa akhwatina min ahlil iman wa min ahli tuqa wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahli salatil jamaah wa min ahlil birri walidaini wa min ahli akhlaqil karimah wa la tajal wayahum ya Allah min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.